Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika, masih dalam bab perbandingan. Nah, ini adalah pertemuan terakhir pada bab perbandingan. Jadi untuk hari ini saya akan mereview tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke. Nah, sebelum masuk kita ke dalam materi pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat diserap dengan baik gitu ya. Oke, kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum masuk materi kembali, saya ingatkan kembali jangan lupa di masa pandemi kali ini tetap harus jaga kesehatan, cuci tangan jika kalian habis berpergian dari luar, jangan lupa gunakan masker dan paling penting adalah tetap jaga jarak. Oke. Nah, untuk kompetensi dasar ya masih sama. Di sini kompetensi dasar yang saya akan pakai itu semuanya, yaitu menjelaskan rasio dua besaran satuannya yang sama ataupun berbeda, membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dua rasio besaran, baik satuannya yang sama dan berbeda, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, untuk tujuannya ya, tujuan mata pembahasan hari ini yaitu memahami. Kalian diminta untuk memahami dan mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, untuk review hari ini yang saya tekankan adalah soal-soal cerita gitu ya. Dari latihan soal yang sudah kalian jawab kemarin, menurut saya untuk membedakan antara rasio dan menjelaskan tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai sudah agak cukup lumayan bagus. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Semoga materi selanjutnya kalian harus tetap semangat kembali ya. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Di sini dapat kalian lihat. Soalnya adalah di sini bisa kalian lihat ya. Di sini ada pilihan ganda, bentuknya adalah pilihan ganda. Soalnya adalah terdapat 42 siswa yang mengikuti kelas paduan suara. 31 siswa yang mengikuti kelas paduan suara adalah perempuan. 31 adalah perempuan. Di antara proporsi berikut yang digunakan untuk memenuhi X, yakni persentase siswa laki-laki yang mengikuti kelas paduan suara adalah kira-kira A, B, C, atau D. Nah, sekarang clue yang pertama, diketahui bahwa total siswa itu adalah 42. Seperti itu. Oke, terus perempuannya adalah berapa tadi? 31. Berarti supaya mengetahui berapa sih laki-lakinya, caranya gimana ayo? Berarti tinggal dikurangi saja. 42 dikurangi 31. Berapakah itu? Oh, ternyata hasilnya adalah 11. Oke. Ternyata hasilnya adalah 11. Nah, kira-kira yang mana nih? A, B, C, atau D? Dilihat. Di sini tentu saja bisa kalian lihat yang A tidak mungkin. Yang A ini sudah pasti salah. Kenapa? Di sini membandingkan berarti perempuan dengan total seluruh siswa. Sedangkan yang diminta adalah persentase siswa laki-laki yang mengikuti kelas paduan suara. Oke, ingat persentase. Persentase itu apa ya? Persentase itu kan berarti per 100 ya. Betul?
Nah, kalau per 100 berarti, nah, ya ini persentase siswa laki-laki. Siswa laki-lakinya berapa? Ayo. Kita anggap itu adalah X. Oke. Yang ditanyakan adalah persentase siswa laki-laki. Berarti kita anggap adalah X persen. Oke. Berarti ada pilihannya B, C, dan D. Nah, yang kita bandingkan adalah persentase siswa laki-laki yang mengikuti kelas paduan suara adalah berapa? Ayo, kira-kira yang mana? B, C, atau D? Ayo, bisa kalian lihat ya. Coba kira-kira yang mana ya? Tadi bahwa laki-laki itu adalah X 11. Persentasenya adalah X per 100. Kira-kira yang cocok yang mana? Ingat, kata kuncinya persentase siswa laki-laki yang mengikuti kelas paduan suara. Berarti kalau yang ditanya adalah persentase siswa laki-laki, ya, persentase siswa laki-laki berarti kalian lihat berapa sih siswa laki-lakinya? Oh, 11. Ini 11 kita bandingkan dengan apa? Oh, ternyata kita bandingkan dengan banyaknya siswa. Banyaknya siswa berapa? 42, sama dengan persentasenya X per 100. Kira-kira tipe soal yang pertama ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Perbandingan senilai. Kenapa? Karena pembandingnya itu lebih besar dibandingkan yang di atasnya. Oke, paham? Coba kita lihat jawaban di sebelahnya. Kira-kira benar nggak ya jawaban saya? Wah, ternyata betul. Ya, bisa kalian lihat bahwa di sini jawabannya adalah siswa laki-lakinya adalah 42, total seluruh siswa dikurangi 31, yaitu siswa perempuan. Jadi laki-lakinya adalah 11. Seperti itu. Nah, persentase berarti kan X per 100. Karena yang ditanyakan adalah persentase siswa laki-laki, maka banyaknya siswa laki-laki kita bandingkan dengan seluruh siswa sama dengan persentasenya X per 100. Oke, sama ya dengan jawaban saya barusan. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, dapat dilihat di sini. Rasio waktu yang diluangkan Karina untuk mengerjakan tugas matematika terhadap tugas IPA adalah 5:4. Berarti sudah ditentukan bahwa matematika berbanding dengan IPA itu adalah 5:4. Jika dia meluangkan waktu 40 menit untuk menyelesaikan tugas matematika, maka waktu yang dia luangkan untuk menyelesaikan tugas IPA adalah berapa? Ayo, kira-kira berapa menit? Apakah 20 menit, 32 menit, 60 menit, atau 90 menit? Kita bahas ya. Nah, ternyata seperti yang tadi saya bahas barusan, rasio yang sudah ditentukan itu adalah 5:4. Ya, 5:4. Matematika 5 berbanding IPA-nya 4. Waktu tugas matematikanya adalah 40 menit. Nah, kalian tuliskan seperti ini. Jadi kan seperti tadi yang saya bahas ya, matematika berbandingan IPA dengan 5:4. Ternyata matematika itu adalah berapa menit menyelesaikannya? Oh, 40. IPA-nya berapa? Kan yang kita cari. Sama dengan 5:4. Terus kira-kira gimana nih? Oh, kali silang. Berarti 4 dikali 40. Oke. X dikali 5 atau 5 kali X. Paham? Oke. 40 kali 4 berapa? Oh, 160. Sama dengan 5X. Masih ingat pembahasan saya sebelumnya? Kalau kalian menemukan 3 unsur seperti ini, 160, 5, dan X, buatkanlah segitiga 5 kali X atau 5X, atasnya 160. Berarti
Cara mencari X-nya gimana? Berarti cara nilai X itu adalah 160 dibagi 5. 160 dibagi 5 berapa? Oh, 32 menit. Oke? Oke? Masih kurang paham? Putar kembali videonya ya. Jadi kalau kalian menemukan 3 unsur seperti ini, gunakan segitiga seperti ini. Jadi atas dengan bawah itu kan dibagi gitu. Jadi kalau kalian mencari salah satunya, mencari X ya, berarti sama saja 160 dibagi 5 seperti itu. Oke, insya Allah paham. Ternyata yang dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan tugas IPA adalah 32 menit. Oke, ada lagi contoh soal yang selanjutnya ya. Kalau contoh soal selanjutnya dilihat, Pak Hendra digaji sebesar 360.000 selama 3 jam untuk memberikan pelatihan di tempat kursus. Nah, waktu yang Pak Hendra gunakan untuk pelatihan, jika beliau mendapatkan gaji 7.200.000, berapa lamakah? Apakah 12 jam, 20 jam, 60 jam, atau 140 jam? Kita bahas bersama-sama. Nah, diketahui yang pertama itu adalah upah yang diterima selama 3 jam adalah 360.000. Ternyata yang ditanyakan berapa sih ya? Kira-kira kalau misalkan Pak Hendra mendapatkan upah 7.200.000, berapa jam sih yang harus dia butuhkan? Seperti itu ya. Oke. Kita bandingkan. Bandingkannya apa? Upahnya dulu lah. Ya enggak? Upahnya dulu. Upah ini termasuk perbandingan apa? Perbandingan senilai. Kenapa? Karena yang kita bandingkan adalah upahnya dulu. Upah apa sih? Upah selama 3 jam. Yang kita ketahui kan 3 jam. Ya. Kita bandingkan dengan upahnya dia jika dia mendapatkan gaji 7.200.000. Ternyata 360.000 upah selama 3 jam. Dan 7.200.000 berapa sih waktunya? Anggaplah itu T. Ya. Nah, gimana caranya? Oh, kali silang. Sama seperti yang tadi kita kali silang. 360.000 kalikan T. Oke, 7.200.000 dikalikan 3. Kalian cari? Oke, sudah? Sudah. 360.000 kalikan T ya tetap 360.000 kali T saja. Nah, kalian jumlahkan. Cari 7.200.000 dikali 3. Oh, dapatnya 21.600.000. Seperti itu. Ada 3 unsur. 360.000 ya. 360.000 dengan T. Jadi kalau yang dikali itu yang di bawah. Ya, ini tuh dikali. Sama dengan dan pembagian itu di atas. Di sini 21.600. Anggaplah seperti ini ya. Nah, mencari T-nya gimana? Mencari T-nya berarti 21.600 dibagi 360. Berapakah itu? Oh, ternyata 60 jam. Jadi, jika Pak Hendra ingin mendapatkan upah sebesar 7.200.000, dia harus bekerja selama di tempat kursus itu adalah selama 60 jam. Oke? Paham? Insya Allah paham. Masuk ke contoh soal yang terakhir. Ya, contoh soal yang terakhir. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 16 hari oleh 7 orang. Jika 4 pekerja ditugaskan ke pekerjaan lain, lama waktu yang bisa diselesaikan oleh pekerja yang tersisa adalah berapa lama? Apakah A 28 hari, B 30 hari, C 32 hari, atau D 35 hari? Kita bahas ya. Ternyata yang diketahui adalah, nah lihat lagi, yang diketahui adalah selama 16 hari dikerjakan oleh 7 orang, gitu. Ya, terus clue yang lain, 3 pekerja dipekerjakan di tempat lain. Berarti sisa pekerjanya berapa tuh? Sisanya berapa? Total pekerja itu adalah 7 dikurangi 3 pekerja yang ditugaskan di tempat lain. Jadi sisa pekerja adalah 4. Oke? Bandingkannya dengan gimana? Bandingkan semua pekerja yaitu 7 kita bandingkan dengan sisa
pekerja yang ada sama dengan X per 16. Lamanya waktu. Caranya gimana? Oh, kali silang, nak. 7 kali 16. Berapa? Oh, 112. Berapa lagi? 4 kali X. Oh, 4X. Oke? Oke. Oh, ternyata ada 3 unsur lagi nih, Bu. Oh iya, ada 4X dengan 112. Mencari X-nya berarti 112 dibagi 4. Berapakah hasilnya? Oh, ternyata 28. Ternyata jika pekerjaan tersebut diselesaikan dengan sisa pekerja yang ada yaitu 4 orang, maka pekerjaan itu dapat diselesaikan selama 28 hari, agak lebih lama. Kenapa? Karena pekerjanya pun berkurang. Oke? Insya Allah paham gitu ya. Nah, untuk materi hari ini tidak ada tugas ya, hanya kalian membaca kembali. Silakan kalian membaca kembali catatan-catatan yang sudah kalian catat dari PowerPoint ataupun video yang sudah kami berikan ya. Jangan lupa hari Sabtu kita akan ulangan harian ya. Dan saya minta tolong kepada kalian anak-anak sekalian, tetap kerjakan soal-soal yang sudah diberikan oleh guru mata pelajaran kalian masing-masing. Ya, jangan lalai dari pekerjaan atau tugas kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Gitu ya. Karena bagaimanapun sekarang adalah sudah semester 2, penentuan kenaikan kelas. Mohon kerjasamanya kepada kalian agar kami guru-guru SMP PGRI Depok 2 Tengah mampu memberikan nilai yang maksimal jika kalian pun juga memberikan hasil yang maksimal seperti itu ya. Oke, terima kasih dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.